orang. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan ibu bapak bisa bayangkan yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wahyu Allah. Jadi ketika Nabi bicara, Nabi melontarkan kata-kata, yang keluar dari mulut Nabi itu bukan nafsu. Gak ada kebencian pada diri Rasulullah. Tidak ada amarah pada diri Rasulullah. Yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu. Makanya mulut Nabi itu gak kotor, wangi. Al-Quran itu ayat-ayat Allah, dan itu luar biasa kemuliaan Al-Quran. Sampainya Al-Quran dari lisan Rasulullah SAW. Allah menurunkan langsung kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, dan yang keluar dari mulut Nabi itu adalah ayat-ayat Allah. Itu pun Nabi masih membersihkan mulutnya. Makanya setiap Nabi bersiwak itu sahabat nunggu. Bekas Nabi itu mereka nunggu. Kalau kita kan Masya Allah mulut kita kotornya luar biasa. Masya Allah masih banyak kata-kata yang gak pantas yang kita keluarkan. Bicara kepada anak, bicara kepada istri, bicara kepada teman, sahabat, kepada guru, kepada murid. Ini hendaklah kata-kata yang kita betul-betul jaga. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain sehingga mulut kita nanti jadi kotor. Apalagi ngomongin orang, jelekin orang. Ini perempuan demen banget. Masya Allah. Ya bu ya. Bu. Ngapa melotot melihat gua? Tuh mulut kita dijaga. Emang bawaannya ngelihat tetangga panas dulu kita. Apalagi lagi musim kayak begini Pak. Musim Covid kayak begini. Anak pada berhenti kerja, suami PHK, tetangga bangun rumah, beli pasir dari Pak Haji Samsuar, beli semen, mulain mulut kita tuh. Jaga mulut kita, ya. Syukuri dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Bisa jadi itu lebih baik buat kita, karena Allah paling tahu apa yang terbaik buat orang-orang yang baik. Maka fanawaltu siwakal asgar, siwakal asgar. Fakilali kabir. Ya, jadi ketika Nabi dalam tidurnya memberikan siwak kepada yang besar, kepada yang kecil, yang lebih kecil dari dua orang tadi. Tiba-tiba fakilali, kata Nabi, aku mendengar ada suara yang membisikkan aku, kabir, berikan kepada yang lebih besar. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku berikan siwak tadi kepada yang lebih besar dari keduanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, musnadan wal Bukhari ta'liqan, membenarkan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Bukhari, oleh Muslim tadi. Ya, jadi Nabi saja Pak masih belajar ditegur dalam tidurnya. Ini tidak dalam kenyataan. Ya, kalau dalam kenyataan Nabi salah, tapi dalam tidurnya Nabi mendapatkan wahyu bahwasanya sesuatu yang baik berikan kepada yang lebih mulia. Jadi kita menempatkan orang itu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, tempatkanlah dia pada tempatnya, berikan dia lebih awal daripada yang muda tadi. Nih, yang tua sholat, suruh maju ke depan, kasih tempat. Ya, ini praktekin nih Pak. Ini aki-aki maunya di tiang. Ya kan? Maju ke depan, anak muda ngalah ke belakang. Ada apa-apa, kasih yang lebih tua dulu. Ya, kita dapat rezeki punya saudara, ada yang tua, ada yang muda. Maka datangin yang tua dulu kita berikan sebagai penghormatan. Dan itu merupakan adab, etika.
Karena manusia akan dinilai nanti pada saat di medan dengan adabnya. Asqalul medan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling memberatkan timbangan manusia nanti pada hari kiamat adalah timbangan akhlak. Ya, yang muda-muda dari muda udah mulai belajar. Ya, ada sesuatu berikan kepada yang lebih tua. Nabi diberikan pelajaran dalam tidurnya, dalam mimpinya. Bukan dalam kenyataan sehari-hari, tetapi dalam tidurnya. Ya. Pak, masih ingat nih adab Rasulullah. Padahal itu udah bebas. Artinya bebas di situ udah selamat Nabi. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datengin pintu surga pada hari kiamat. Fastaftah, aku berharap pintu surga untuk dibuka. Fayaqulul khadin, maka berkatalah penjaga pintu surga, man inta, siapa kau? Jadi penjaga pintu surga itu nanya ketika Nabi katakan, buka pintu surga. Aku datengin pintu surga pada hari kiamat, aku minta untuk dibuka. Maka penjaga pintu surga berkata, man enta, siapa kau? Berani-beraninya kau memerintahkan aku membuka pintu surga. Di sini adab. Nabi tidak mengatakan ana Rasulullah. Saya adalah Rasulullah. Nabi nggak mengatakan demikian. Ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Muhammad banyak. Muhammad bin Abdullah. Adab bukan? Siapa sih ente? Kiai, ini kiai. Ya. Ente siapa? Camat, lurah saya, menteri saya, panglima saya. Ada sifat apa tadi? Tetapi Rasulullah tidak mengatakan ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Nabi hanya mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Masya Allah, itu ada Pak, udah di surga. Udah di surga. Andai kata sombong pun Nabi pasti masuk surga. Andai kata, tapi Nabi tidak akan pernah sombong. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Orang bisa sombong karena sesuatu yang nempel di badannya. Dengan jabatannya, ya. Dengan kekuasaannya, ya. Dengan apanya lagi, kekayaannya. Akhirnya namanya nggak disebut. Yang disebut jabatannya tadi untuk menunjukkan kepada orang saya ini beda dengan kalian. Ada sesuatu di depan nama saya. Paham di sini Pak? Adab lagi akhlak. Ya, jadi bahasa Rasulullah itu indah sekali. Ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Bika umirtu alla aftahali ahadin qablak. Maka penjaga pintu surga Al-Khadin berkata, aku diperintahkan untuk Tuhanku untuk tidak membuka pintu ini sebelum kau pertama kali membuka. Begitu pintu surga dibuka sama Nabi, Nabi masuk surga. Nungguin, umatnya ditungguin. Ini aki-aki kalau minta pintu surga udah kebuka, ente nungguin teman-teman apa langsung masuk? Nih, iya, aki-aki di dunia di sono udah muda, ya kan? Iya, kita nggak mikir Pak, teman kita, saudara kita, keluarga kita. Yang penting saya selamat. Tapi Nabi, masya Allah, adabnya, akhlaknya luar biasa. Nah di situ Nabi banyak dapat pelajaran. Sampai-sampai dalam tidurnya pun Nabi mendapatkan pelajaran. Dalam tidurnya Nabi. Kalau ente dalam tidur ente bukan wahyu yang turun, kenikmatan mimpi. Kalau Nabi justru di masa rehatnya Nabi, istirahatnya Nabi, di situ Nabi mendapatkan pelajaran. Ya, jadi nggak ada waktu yang kosong. Yang buat kita tidur itu adalah tempat untuk istirahat. Tapi buat Nabi tidur bukan buat istirahat, mendapatkan pelajaran dari Allah. Duh, capek banget anak, mau istirahat dulu, mau tidur dulu. Ya. Jadi tidurnya itu apa tadi? Istirahat. Ya tidak ada Pak istirahat di dunia.
Istirahat nanti di alam barzah. Dunia ini tempat kita untuk terus berbuat kebaikan dan jangan berhenti. Sampai Rasulullah pun dalam tidurnya, Nabi masih melakukan kebaikan, mendapatkan pelajaran. Sehingga pelajaran itu disampaikan oleh Rasulullah. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku sedang bersiwak. Ada 2 orang datang, aku berikan kepada yang muda. Tiba-tiba aku mendengar bisikan, wakila kabir. Dahulukan yang tua, maka aku berikan kepada yang tua. Pelajaran bukan itu? Pelajaran. Ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, Pak, ya, tidak ada waktu yang kosong yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah tidak ada waktu yang kosong yang dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia selalu isi setiap waktunya itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah kita lowong waktu, longgar waktu. Setiap waktu isi dengan kebaikan. Bahkan ketika kita dagang, dagang itu jadi kebaikan buat kita. Ketika kita sedang membangun rumah, kita bekerja, nyemen, ngaduk, itu jadi kebaikan buat kita. Istirahat nanti. Di mana istirahat? Di alam barzah, mustarih. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah matiku nanti menjadi tempat istirahat. Ini Kiai Rizki almarhum al-maghfurlah Allah yarham, sedang istirahat. Beliau kegiatannya luar biasa, ya. Saya sering ketemu di Cakung. Kebetulan saya juga ngajar di satu majelis. Ya, dia juga ngajar di situ. Ya, sering ketemu beliau. Masih muda. Kegiatannya sangat luar biasa. Nggak ada waktu yang kosong, melainkan mengajar terus. Ya. Sampai waktu istirahatnya kapan? Ketika dia berhenti hidup di dunia ini. Itulah tempat istirahat. Paham mudah? Ya. Ya, anak-anak muda. Ngasok dulu ah. Kan bahasanya apa tadi? Ngasok. Ngasok ntar. Makanya orang Betawi cakep. Sambil ngasok ngoret. Paham ente? Sambil ngasok ngoret. Istirahat. Sambil istirahat ngoret. Jadi istirahat itu nggak berhenti. Tahu ngoret? Rumput-rumput itu. Ngarit. Ya, sambil istirahat ngoret. Orang Betawi nggak demen, orang nganggur nggak demen. Saya punya orang tua nggak demen, anaknya tuh duduk berleha-leha. Kalau sekarang kita lihat, subhanallah, insya Allah. Ya. Bapaknya asik, ibunya sama, anaknya juga sama. Ada yang ngobrol nggak tuh? Ada yang ngobrol nggak? Asik semuanya dengan dunianya. Insya Allah. Ya. Ya kalau yang dibukanya cakep, pengajian nggak apa-apa. Kadang-kadang ya Allah, tengah malam suaminya kaget. Masya Allah, nih istriku mukanya bercahaya, tidur aja bercahaya mukanya. Masya Allah, begitu diperiksa handphonenya nyala. Udah paham ya? Kita lanjut tuh ya. Jadi hadis yang pertama menunjukkan bagaimana kita harus memuliakan yang tua daripada yang muda. Lanjut, kita lihat. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Musa, Allah ridha terhadap dirinya, qala, berkata Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sungguh bagian dari memuliakan Allah. Jadi ada cara kita memuliakan Allah sebagai Tuhan kita agar Allah juga memuliakan kita. Rabbul Jalal, Allah yang maha mulia. Maka inna min ijlal, sesungguhnya bagian daripada memuliakan Allah Ta'ala adalah ikrama disyaibatil muslim. Satu yang pertama. Jadi antum, bapak, ibu sudah memuliakan Allah kalau memuliakan orang muslim yang tua.
Bisyaibatil muslim. Siapa di antara kita yang paling tua? Muliakan. Ketika antum, bapak, ibu memuliakan orang tua yang muslim, sama saja kita sudah memuliakan Allah. Orang-orang tua, ini aki-aki belakang sana ngapa sih? Ini aki-aki dibelakangin mulu, diomelin lagi, batuk mulu lagi. Orang jadi takut nih corona. Sekarang Pak, kalau udah batuk sedikit orang curiga. Paham? Untung aki-aki kagak batuk. Jadi orang tua tuh dimuliain. Jangan dibelakangkan, didulukan, dikedepankan. Ya. Kenapa orang mulia harus didepankan, orang tua harus didepankan, dimuliakan? Karena ibadahnya lebih banyak dari kita. Hidupnya lebih lama dari kita. Baca Qur'annya lebih banyak dari kita. Sholat malamnya lebih kuat dari kita. Makanya ada kalimat bisyaibatil muslim. Bukan cuma sekadar orang tua, tapi orang tua yang muslim. Ya. Maka kalau kamu memuliakan orang tua yang muslim, sama saja kamu memuliakan Allah. Paham nih? Nah, ntar kalau udah ngaji, ngelihat ada aki-aki di jalan, udah jalannya payah, ente naik motor berhenti. Kong, naik. Nih kagak aki-aki naik sepeda dikepot. Tuh aki-aki jantungan kaget. Astagfirullah, mati urusan dia aki-aki. Ya, buka pintu kalau kita lagi naik mobil ngeliat ada aki-aki di jalan berhenti. Assalamualaikum Kong, mau dianterin. Udah dah, ente jalan duluan dah. Duluan ya Kong ya, maafin. Oh, ada Pak. Jangan nggak dianggap tuh orang tua. Majelis taklim kalau masih ada orang tua adem. Rumah kalau masih ada orang tua adem. Orang tua kalau udah nggak ada panas. Hati-hati. Saya ingat benar dulu. Alhamdulillah anak saya 6. Setiap tahun lahir. Istri saya. Itu masih ada orang tua adem Pak. Nggak takut kita, nggak khawatir. Begitu orang tua meninggal, istri mau melahirkan, kebingungan kita. Padahal tuh orang tua kagak ngapa-ngapain, tapi ada dia aja buat kita udah ngademin hati. Makanya rugi kalau ente nggak sempet bakti kepada orang tua, rugi. Itu orang tua yang muslim, apalagi orang tua ente. Nih, anak muda. Jangan suka ngebantah sama orang tua. Kalau ente memuliakan orang tua, apalagi orang tua kandung, lebih daripada itu, antum sudah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak muda sekarang, Masya Allah, sama orang tua udah kayak temen aja. Bro, jalan dulu bro ya. Masya Allah. Ada tuh anak-anak kayak gitu. Wih coy, jangan dulu coy ya. Masya Allah. Datangin orang tua, Pak, nangkat ya, kerja, doain ya Pak ya. Ya udah hati-hati di jalan, doa, Masya Allah berkah. Ya, orang-orang dulu kalau mau kerja tuh orang tuanya didatengin, tiap hari itu minta berkahnya. Seminggu, sebulan diciumin tangan orang tua. Orang tuanya ngomong, tangan gue diciumin lu, kapan dibagi duitnya sama anak? Wih, sambil dicium tangannya, Mak, alhamdulillah udah gajian nih, ya. Ini gajian pertama buat emak semua. Bini lu gimana? Urusan saya, Mak. Ini kan ada anak takut sama bini. Bininya galak lagi. Masya Allah. Wih. Mertuanya datang awal bulan. Ya, pakai kudungan hijau, baju hijau, tuh mantu yang rada-rada songong ngomong, si hijau udah datang lagi tuh.
Ada mantu yang begitu, Bu? Bu. Tuh, kalau mantu kayak gitu, yang nyari duit anak kita yang laki, ambil yang ada di meja makan halal. Yang nyari duit anak kita. Kita datang mantu mukanya nyureng. Tahu nyureng? Gitu, tuh orang Betawi bilang nyureng. Itu yang ada di meja makan halal kita bawa. Yang nyari duit anak kita. Kalau perlu bawa tuh penggorengan, kompor, panci. Paling mantu ngomong, gila kali mertua ini. Jadi pada berantem dulu mantu sama mertua. Ini ya, kesempatan. Ya. Ini sering saya ceritain itu. Ada anak muda masyhur fis sama wa majhul fil ard. Ada tuh anak muda masyhurun fis sama, di langit dikenal malaikat. Tuh 10 sahabat Nabi, Pak, yang dijamin ahli surga, itu malaikat pada kenal. Tetapi majhulun fil ard, di bumi nggak ada yang kenal. Itu salah satunya kata Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Itu Uwais itu masyhurun fis sama, di langit malaikat kenal, sampai kalau dia angkat tangan berdoa, pintu langit kebuka. Doanya diijabah oleh Allah. Ada orang di bumi dikenal orang, di langit malaikat kagak ada yang kenal. Mendingan milih yang mana deh? Mendingan dikenal di mana? Ente dikenal di bumi, ente mati, selesai. Coba dah. Banyak orang-orang yang terkenal di bumi, begitu dia mati, meninggal, selesai sudah. Sampai malaikat juga bingung nih, mayit siapa? Malaikat nggak kenal. Tapi ini Masya Allah, masyhur fis sama wa majhul fil ard. Di langit dikenal oleh malaikat, tapi di bumi nggak ada yang kenal. Sampai Rasulullah tuh pesan, kalau nanti aku nggak ada umur, tolong ya, tuh ada anak muda dari Yaman. Tuh kalau dia angkat tangan, dia berdoa, tuh pintu langit dibuka sama Allah. Namanya Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Itu kalau kalian pengen kenal dia, bener dia, buka bajunya. Itu di punggungnya itu ada penyakit, bekas penyakit baros. Sebesar mata uang logam. Jadi buka aja punggungnya. Jangan pada buka baju ntar. Ya, itu ada bekas apa tadi? Penyakit baros sebesar mata uang logam. Sampai Rasulullah meninggal dunia, pas digantikan oleh Abu Bakar dan terus oleh Umar ibn al-Khattab. Dan ketika Umar jadi khalifah, Umar ingat tuh pesan Rasulullah. Makanya setiap ada kabilah dari Yaman, selalu ditanya oleh Umar, afikum Uwais Al-Qarni. Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maafi ya Umar, nggak ada di antara kami yang bernama Uwais. Terus setiap kabilah dari Yaman ditanya. Sampai satu waktu ketika Umar tanya, afikum Uwais, ada nggak yang namanya Uwais? Anak Uwais. Al-Qarni, Al-Qarni. Naam. Dari suku Qarni. Buka bajumu. Akhirnya Uwais buka baju. Begitu dia buka baju, dilihat, apain lu buka baju? Ya kan. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang mah susah nyari Uwais kayak gitu. Begitu dibuka bajunya, dilihat oleh Umar, benar. Ada bekas penyakit baros sebesar mata uang logam, dipeluk oleh Umar ibn al-Khattab. Ya Rob, ini dia anak muda yang saya cari-cari. Ayo doain saya. Karena Nabi pesan, minta doa kepada kamu, doa kamu diijabah. Pintu langit terbuka. Kata Uwais, nggak pantas saya doain paduka khalifah. Antum lebih mulia dari saya. Doakan saya saja. Enggak, ini pesan Rasulullah. Saya harus jalankan, doakan saya. Akhirnya karena dipaksa juga, Uwais angkat tangan, dia berdoa. Begitu selesai berdoa, ditanya sama Umar, pengen jabatan apa? Masya Allah, habis doain presiden. Kira-kira amplopnya gede nggak itu?
Itu karena ada di YouTube, amplopnya tebel banget itu ya kan. Masya Allah. Habis doain Umar mau jabatan apa? Saya pengen jadi orang biasa aja. Saya nggak pengen apa-apa. Kamu balik kemana? Ke Kufah? Ya, saya kirim ya sama gubernur Kufah. Agar kamu diangkat jadi apa? Enggak, jangan. Udah cukup. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau saya sudah mendoakan engkau, wahai Umar. Iya, ya. Tapi sebelum kita berpisah, kata Umar, tolong ceritakan. Kok sampai Rasulullah berpesan kepada saya, kepada kami semua untuk minta doa kepada engkau. Pernah nggak ketemu Nabi? Kata Uwais, saya nggak pernah ketemu Rasulullah. Saya nggak pernah ketemu Rasulullah. Tapi keinginan bertemu dengan Rasulullah ada. Karena Uwais itu hidup di zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka dia tidak digolongkan menjadi sahabat. Kalau sahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup bersama Nabi, melihat wajah Nabi, mendengar suara Nabi. Itu sahabat. Uwais hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bersua dengan Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi. Tapi keinginan bertemu dengan Rasulullah ada. Ya tolong ceritakan, kata Umar. Ceritakan sampai Nabi memberikan fatwa bahwa doa kamu diijabah oleh Allah. Tolong ceritakan. Begini Umar, kata Uwais. Ini yang cerita Uwais, Pak. Sudah lama saya ngerawat ibu saya yang sudah renta. Tidak ada waktu kosong yang saya kosongkan buat waktu ibu saya. Selalu saya dampingin kemana ibu saya. Saya takut ibu saya kenapa-napa. Sementara ketika saya sudah Islam, maka ada keinginan yang terus menggebu-gebu di hati saya bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi saya nggak sanggup, Umar, untuk meninggalkan ibu. Saya nggak sanggup. Dia yang melahirkan saya, dia yang membesarkan saya. 2 tahun darahnya diberikan kepada saya. Rasanya saya nggak sanggup membalas jasa ibu saya. Saya cuma mendampingi ibu saya. Apa yang menjadi kebutuhannya saya siapkan. Tapi kegelisahan ini nggak bisa saya pendam. Sampai satu waktu ibu saya nanya, "Nak, kenapa sih kamu gelisah? Ada apa kamu sampai gelisah seperti itu?" Berat saya mengatakan kepada ibu saya. Tapi saya utarakan juga, Umi, sudah lama kita Islam. Di hati saya pengen ketemu orang yang membawa Islam. Siapa Muhammad Rasulullah SAW. Tapi terlalu jauh jaraknya dari rumah kita. Kita di Yaman, dia ada di Madinah. Udah, kamu berangkat. Temui Rasulullah. Enggak, Mi. Berangkat. Umi bilang berangkat. Temui Rasulullah. Cuman Umi pesan satu. Kalau sudah ketemu dengan Rasulullah, jangan lama-lama, enak ya. Ibu takut ditinggalkan kamu sendirian. Nanti kalau udah ketemu Nabi, cepat balik pulang ya. Baik Umi. Akhirnya dengan berat hati Uwais berangkat ke Madinah. Dilalahnya sampai di Madinah, Rasulullah gak ada. Kata Aisyah, bisa lusa, bisa ba'da lusa, Rasulullah baru balik. Bimbang. Kalau dia tunggu Nabi sampai Nabi hadir, sampai Nabi datang, terlalu lama dia tinggalkan ibunya. Karena nggak ada kepastian. Kalau dia balik pulang, belum tentu dia kembali lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia buka burdahnya, selimut. Dia lipat, Aisyah, saya Uwais dari Yaman, dari suku Qarn. Ini burdah saya, selimut saya hadiahkan buat Rasulullah. Sebagai bukti kalau saya sudah sampai ke Madinah karena kecintaan kepada Rasulullah. Cuman tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya nggak bisa nunggu sampai beliau balik karena saya khawatir ibu saya terlalu lama saya tinggalkan. Akhirnya Uwais balik pulang ke rumah. Sampai Rasulullah meninggal, Uwais nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi kembali, Aisyah mau cerita. Kata Aisyah, kata Rasulullah, jangan cerita. Tadi di jalanan Jibril sudah bisikin saya. Ada tamu ya datang kemari.
Seorang anak muda, iya. Dari Yaman, iya. Tahu-tahu Aisyah. Setiap anak muda ini angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka. Dia menunda pertemuannya dengan saya karena khawatir terhadap ibunya. Karena begitu khawatirnya dia terhadap ibunya. Dia tunda pertemuannya dengan saya. Maka Allah berikan fadilah kemuliaan pada dirinya. Setiap kali dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah. Nih, anak muda, ya, pengen sukses, berhasil sekolah, hidup berhasil, dikenal nama ente di langit malaikat, muliakan orang tua. Disyaibatil muslim, terutama sekali ibumu. Jangan sampai kau sakiti, jangan sampai air matanya jatuh. Masya Allah, kalau sampai ibu yang melahirkan kita, yang memberikan darah 2 tahun kepada kita, menyusukan kita, air matanya jatuh dengan ucapan kita, jauh daripada keberkahan hidup ente. Paham? Paham ya anak muda? Ya. Saya pesan benar, kalau pengen terkenal di langit, pengen dikenal oleh para malaikat, harum nama ente di langit, maka muliakan orang tua ente. Ibu, ummuka, ibumu. Ya Bu ya, Bu, ya muliakan. Kalau ibu masih punya orang tua, muliakan. Saya punya sahabat, tadi di WA dia kirim foto dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Sampai dia cerita sama saya ketika ibunya mesti operasi katarak. Ada duitnya Ustadz, kalau buat ibu apa juga saya akan jabanin. Ya. Apa yang mesti saya jual, kalau buat ibu saya jual Ustadz. Urusan adik abang belakangan, yang paling dulu adalah urusan orang tua. Ya, ibu. Makanya hidupnya berkah. Kita juga sama ya, insya Allah mudah-mudahan. Cara memuliakan Allah adalah muliakan orang muslim yang sudah tua. Apalagi dia adalah ibu kandungmu sendiri. Kayaknya sampai situ dulu Ustaz. Ya, nanti kita lanjut pada ya berikutnya tuh ya, masih panjang ini. Salah satunya adalah memuliakan orang tua yang muslim. Ada yang ditanyakan? Pas ya? Ada. Pada bersiwak ada. Ya, adab bersiwak. Adabnya itu tadi setiap kali kita mau sholat. Setiap kali kita mau sholat kita bersiwak. Kalau kita sholat 5 kali dalam 1 hari berarti 5 kali kita bersiwak. Sikat gigi aja paling cuma sehari 2 kali. Dan sikat gigi, odol itu masih ada. Ya, kimianya itu masih ada Pak. Yang bisa merusak gigi itu ada. Sebagus-bagusnya odol pasti ada kimia. Tapi yang namanya siwak itu dari apa? Akar. Ya, jadi utuh akar itu. Membuat gigi menjadi sehat. Ya, dan adabnya tadi, ya, pada saat setiap kali kita mau sholat, cuman jangan sampai ente nawar-nawarin orang, ya. Jangan, nggak usah. Nggak usah. Kalau Nabi orang nungguin, ya kalau Nabi orang nungguin bekas siwaknya Nabi. Kalau ente mah jangan dah ya. Karena kita jauh benar Pak, mulut kita masih kotor, ya Allah, masih banyak kata-kata yang nggak pantas kita keluarkan. Ya, itu aja adabnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij
da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usi nafsi wa yakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah